Assalamualaikum. Saya Fatma Dwi Nurbaiti dan rekan saya Muhammad Zulhilmi Ghazali Salam dari kelas PMT 6B. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dalil-dalil penentuan awal waktu sholat. Sholat menurut bahasa artinya berdoa, sedangkan secara terminologi sholat berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sholat adalah rukun Islam yang utama setelah syahadat. Sholat wajib dilaksanakan oleh seluruh muslim. Para ulama sepakat bahwa perintah sholat 5 waktu adalah wahyu Allah kepada Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sholat dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Berikut dasar hukum penentuan waktu awal sholat. Yang pertama yaitu Quran Surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk atau dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah melaksanakan sholat serta beramal soleh, karena perbuatan tersebut dapat menghapus dosa-dosa kecil. Perintah melaksanakan sholat dengan teratur dan benar sesuai dengan ketentuan agama, baik syarat rukun dan sunah-sunahnya pada kedua ujung siang, yakni pagi dan petang, yaitu sholat subuh, zuhur, dan asar, dan pada bagian permulaan malam, yaitu sholat maghrib dan isya. Kemudian yang kedua yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kata liduluki diambil dari kata dalaka, yang apabila dikaitkan dengan matahari berarti tenggelam, menguning, atau tergelincir dari tengahnya. Ketiga makna tersebut mengisyaratkan 3 waktu sholat, yaitu zuhur, asar, dan maghrib. Sedangkan kata ghasaqil laili menunjukkan perintah sholat isya, dan kata Qur'an al-fajr diartikan sebagai sholat subuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu Quran Surat Toha ayat 130. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda, yang artinya, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah disebutkan, yaitu yang pertama, kalimat qabla tulu'i syamsi, artinya sebelum terbit matahari. Ayat ini mengindikasikan diperintahkan sholat subuh yang dikerjakan setelah fajar menyingsing dan sebelum matahari terbit. Yang kedua yaitu qabla ghurubiha, artinya sebelum terbenamnya matahari. Kata ini diindikasikan yaitu sebagai sholat asar. Yang ketiga yaitu ana'il laili, yang artinya
waktu malam hari. Yang dimaksud yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian yang keempat yaitu atrofan nahari, yang artinya siang hari. Yang dimaksud adalah sholat zuhur. Yang selanjutnya pada surat Ar-Rum ayat 17 dan 18 yang berbunyi Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyaw wa hina tudhirun, yang artinya maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit, di bumi, pada malam hari maupun pada waktu zuhur, tengah hari. Dari ayat tersebut sebagai isyarat tentang waktu-waktu sholat yang dimulai dengan sholat asyar dan maghrib yang ditunjukkan oleh lafadz tumsuna, yaitu saat matahari baru saja akan terbenam dan atau saat matahari telah terbenam. Selanjutnya sholat subuh yang ditunjukkan oleh lafadz tusbihuna, kemudian sholat isya ditunjukkan pada lafadz asyiyah, dan sholat zuhur ditunjukkan oleh kata tuzhiruna. Selanjutnya pada hadis Rasulullah yang berbunyi an Abdillahi Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahduril ashru wa waqtul ashri malam tasfarra syamsu wa waqtu sholati maghrib malam yaghibis safaq wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil lailil awsati wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu fa idza tala'at as-syamsu fa amsik an sholati fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitani. Artinya dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu zuhur itu ialah apabila matahari sudah tergelincir dan sampai bayangan orang setinggi badannya selama belum masuk waktu asyar, dan waktu asyar selama cahaya matahari belum kuning, dan waktu maghrib itu selama matahari belum terbenam, dan waktu isya itu selama pertengahan malam yang tengah. Sedangkan waktu subuh itu sejak dari terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Jika matahari sudah terbit, maka berhentilah kamu dari sholat, karena sesungguhnya waktu itu matahari terbit dari antara dua tanduk syaitan. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.